Ekonom Muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Tokoh-Tokoh Ekonom Muslim. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Adila Oktamariza beserta dua rekan saya, yaitu Mbak Indi Rahmawati dan juga Mbak Cindy Mafarda Lustanti. Di sini, kami akan membahas tentang dua hal, yakni pemikiran ekonomi Islam oleh tokoh klasik dan pemikiran ekonomi Islam pada masa pemantapan kebijakan publik. First section. Pemikiran ekonomi Islam terus mengalami perubahan seiring dengan tuntutan dan persoalan yang dihadapi. Sekalipun demikian, para pemikir dan pelaku ekonomi Islam tetap menyadarkan aktivitas mereka pada syariah yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Sebuah bentuk pemikiran ekonomi dapat ditelusuri dari akar munculnya pemikiran tersebut dan dianalisa dari kerangka pembentukannya. Terdapat beberapa pemikiran ekonomi Islam oleh tokoh klasik, diantaranya Zaid bin Ali, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan masih banyak lagi yang lainnya, yang akan kami paparkan setelah ini. Implementasi pemikiran para tokoh ekonomi. Yang pertama, menurut Zaid bin Ali, uang akan menghasilkan sesuatu melalui perniagaan. Oleh sebab itu, pandangannya terhadap transaksi jual beli secara kredit dengan harga yang lebih tinggi adalah sah karena yang terpenting adalah terwujudnya saling ridho di antara kedua belah pihak. Yang kedua, Abu Hanifah, salah satu kebijakan Abu Hanifah adalah menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam masalah transaksi. Yang ketiga, pemikiran Abu Yusuf. Pemikiran Abu Yusuf lebih menekankan tentang perpajakan dan tanggung jawab negara. Yang keempat, yaitu pemikiran Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki pandangan bahwa setiap manusia harus memenuhi keperluan hidupnya dan melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah. Al-Ghazali memberikan peringatan bahwa pemimpin harus menjamin kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Ibnu Taimiyah menjelaskan 3 teori keadilan dalam aktivitas ekonomi, yaitu upah yang adil, keuntungan yang adil, dan harga yang adil. Dan yang keenam, yaitu Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, harga merupakan hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Yang selanjutnya yaitu Syekh Waliullah Al-Dahlawi. Syekh Waliullah menjelaskan banyak hal yang berkaitan ekonomi Islam. Syekh Waliullah membahas ekonomi Islam secara umum, tetapi tanggapannya terhadap kesejahteraan ekonomi untuk kehidupan sangat bermanfaat. Syekh Waliullah membahas keperluan asas manusia, kepemilikan, sarana produksi, kepentingan untuk bekerja sama dalam proses produksi dan berbagai bentuk distribusi dan konsumsi. Yang selanjutnya Ibnu Qasim. Pemikiran Ibnu Qasim dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah yang menjadi gurunya selama 16 tahun. Ibnu Qasim memberikan perhatian kepada kajian zakat. Ibnu Qasim menekankan prinsip keadilan dalam besaran zakat atau nisab. Ibnu Qasim memperkenalkan konsep penetapan besaran zakat disesuaikan dengan keterlibatan tenaga kerja dalam suatu aktivitas produksi, di mana semakin banyak tenaga kerja yang terlibat pada suatu proses produksi, maka semakin kecil besaran zakatnya. Pemikiran ekonomi Ibnu Qasim lainnya adalah mengenai mekanisme pasar, fungsi uang, dan konsep keadaan ekonomi. Dalam mekanisme pasar, Ibnu Qasim berpendapat harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Namun, ia juga tak menafikan peran pemerintah untuk ikut mengatur pasar jika terjadi ketidakadilan dalam transaksi ekonomi di pasar. Pemikiran Ibnu Qasim tentang fungsi uang adalah fungsi utama uang sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Pandangan ini didasarkan kepada hasil pengamatan yang dimulai ketika masyarakat mulai meminta uang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Yang selanjutnya yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh menyatakan, demi kemaslahatan umum, Islam mewajibkan pemerintah untuk berperan dalam urusan ekonomi. Peranan yang diharapkan antara lain
mendirikan pabrik-pabrik untuk meningkatkan produksi, membuat lahan kerja baru, menentukan harga barang pokok, dan menentukan kebijakan ekonomi. Muhammad Abduh mengartikan perilaku zolim sebenarnya adalah perilaku zolim dalam ekonomi. Sebagai contoh, kikir yang kufur nikmat ialah orang kaya yang mencintai hartanya, sehingga mereka tidak mau mengeluarkan harta demi kemaslahatan umum. Muhammad Abduh mengingatkan akan bahaya dari perilaku pemilik modal atau kapitalis yang cenderung ingin mendapatkan keuntungan dengan cara eksploitasi keperluan orang lain dan menimbulkan riba. Yang selanjutnya yaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal memiliki pemikiran ekonomi Islam lebih kepada konsep-konsep umum. Ia melihat kelemahan dari sistem kapitalis dan komunis, dan ia mengambil sikap yang lebih baik dengan bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Menurutnya, semangat kapitalis yaitu memupuk modal sebagai nilai dasar sistem ini dan bertentangan dengan semangat Islam. Ia menganggap bahwa pembentukan keadilan sosial merupakan salah satu bagian dari tugas pemerintahan Islam, dan memandang zakat sebagai potensi yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang adil. Yang selanjutnya yaitu Abdurrahman Al-Auza'i. Pemikiran ekonomi Abdurrahman Al-Auza'i yaitu salah satu penggagas orisinal dalam ilmu ekonomi syariah. Gagasan-gagasan itu antara lain kebolehan dan kesolihan sistem muzaroah sebagai bagian dari bentuk murabahah, dan membolehkan peminjaman modal baik dalam bentuk tunai atau sejenis. Kata muzaroah adalah kerjasama mengelola tanah dengan mendapatkan sebagian hasilnya. Yang selanjutnya yaitu Malik bin Anas. Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Qutail bin Amr bin Haris al-Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712 Masehi dan wafat tahun 796 Masehi. Berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Pemikiran ekonomi Malik bin Anas, beliau menerapkan prinsip atau asas al-maslahah, al-mursalah. Al-maslahah dapat diartikan sebagai asas manfaat atau benefit, kegunaan atau utility, yakni sesuatu yang memberi manfaat baik kepada individu maupun kepada masyarakat banyak. Sedangkan prinsip al-mursalah dapat diartikan sebagai prinsip kebebasan atau tidak terbatas atau tidak terikat. Dengan pendekatan kedua asas ini, Malik bin Anas mengakui bahwa pemerintah Islam memiliki hak untuk memungut pajak demi terpenuhinya kebutuhan bersama. Yang selanjutnya yaitu Al-Saibani. Beberapa pokok pemikiran ekonomi Al-Saibani adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Kasab atau kerja. Al-Saibani mendefinisikan Al-Kasab atau kerja sebagai mencari perolehan, mencari harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ekonomi, aktivitas demikian termasuk dalam aktivitas produksi. Definisi ini mengidentifikasikan bahwa yang termasuk dalam yang dimaksud dengan aktivitas produksi dalam ekonomi Islam adalah berbeda dalam aktivitas produksi dalam ekonomi konvensional. Yang kedua, kekayaan dan kefakiran menurut Al-Saibani, sekalipun banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, namun sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Ia menyatakan bahwa apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan, kemudian bergegas pada kebajikan sehingga mencurahkan perhatian pada urusan akhiratnya. Yang ketiga,
klasifikasi usaha-usaha perekonomian menurut Al-Syaibani. Usaha-usaha perekonomian terbagi atas 4 macam, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Di antara keempat usaha perekonomian tersebut, Al-Syaibani lebih mengutamakan pertanian karena pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Yang keempat, kebutuhan ekonomi. Al-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan 4 perkara, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kelima, spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Al-Syaibani mengatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya. Dan kalaupun manusia berusaha keras, usia akan membatasinya diri manusia. Lebih lanjut, Al-Syaibani menandaskan bahwa seorang yang fakir membutuhkan orang kaya, sedangkan orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Selanjutnya yaitu mengenai pemikiran ekonomi Islam masa pemantapan kebijakan publik. Yang pertama yaitu ekonom Abu Ubaid. Nah, Abu Ubaid merupakan seorang ahli hadis dan ahli fikih terkemuka di masa hidupnya. Selama menjabat qadhi di Tarsus, ia sering menangani beberapa kasus seperti pertanahan dan perpajakan, dan ia pun menyelesaikannya dengan baik. Karena sering terjadi pengutipan kata-kata Amr dalam Al-Amwal, tampaknya pemikiran-pemikiran Abu Ubaid dipengaruhi oleh Abu Amr Abdurrahman ibnu Amr al-Auza'i, serta ulama-ulama Suriah lainnya semasa ia menjadi qadhi di Tarsus. Nah, kemungkinan ini antara lain dapat ditelusuri dari pengamatan Abu Ubaid terhadap permasalahan militer, politik, dan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah Tarsus. Dalam kitab Al-Anwal, fokus perhatian Abu Ubaid nampaknya lebih tertuju pada permasalahan yang berkaitan dengan standar etika politik suatu pemerintahan daripada teknik efisiensi pengelolaannya. Nah, sebagai contohnya yaitu Abu Ubaid lebih tertarik membahas masalah keadilan redistributif dari sisi apa daripada bagaimana. Nah, filosofi yang dikembangkan Abu Ubaid ini bukan merupakan jawaban terhadap berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi yang diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan praktis, tetapi hanya merupakan sebuah pendekatan yang bersifat profesional dan teknokrat yang berstandar pada kemampuan teknis. Nah, ada beberapa pemikiran ekonomi Abu Ubaid, yaitu yang pertama, filosofi keadilan hukum dalam ekonomi. Nah, Abu Ubaid itu menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, pengimplementasian dari prinsip-prinsip itu akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya, Abu Ubaid memiliki pendekatan yang berimbang terhadap hak individu, publik, dan negara. Jika kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak pada kepentingan publik. Di sisi lain, Abu Ubaid juga menekankan bahwa perbendaharaan negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan pribadinya. Dengan kata lain, yaitu perbendaharaan negara harus digunakan untuk kepentingan publik. Yang kedua yaitu dikotomi Badui urban. Nah, Abu Ubaid menegaskan bahwa kaum urban atau perkotaan memiliki karakteristik yaitu ikut serta dalam keberlangsungan negara dengan berbagai kewajiban administratif dari semua kaum muslimin. Selanjutnya yaitu memelihara dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta mereka. Lalu menggalangkan pendidikan melalui proses belajar mengajar Al-Quran dan Sunnah serta penyebaran keunggulannya. Seterusnya yaitu memberikan kontribusi terhadap keselarasan sosial melalui pembelajaran dan penerapan hudud. Yang terakhir yaitu memberikan contoh universalisme Islam dengan sholat berjamaah.
Yang ketiga yaitu kepemilikan. Nah, Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Dalam hal kepemilikan ini, Abu Ubaid yang khas adalah mengenai hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian. Secara implisit, Abu Ubaid mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah seperti IQTA, tanah gurun dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual atas tanah tandus yang disuburkan sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian. Oleh karena itu, tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk diolah dan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Jika dibiarkan menganggur selama 3 tahun berturut-turut, akan didenda dan kemudian dialihkan kepemilikannya oleh penguasa. Yang keempat yaitu pemenuhan kebutuhan. Nah, Abu Ubaid sangat menentang pendapat yang menyatakan bahwa pembagian harta zakat harus dilakukan secara merata di antara 8 kelompok penerima zakat. Dan hal ini cenderung menentukan suatu batas tertinggi terhadap pembagian perorangan. Bagi Abu Ubaid sendiri, yang penting adalah memenuhi kebutuhan dasar, seberapapun besarnya, serta bagaimanapun menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan. Namun, pada saat yang bersamaan, Abu Ubaid tidak memberikan hak penerimaan zakat kepada orang-orang yang memiliki 40 dirham atau harta lainnya yang setara. Nah, yang terakhir yaitu uang. Abu Ubaid mengakui adanya 2 fungsi uang, yaitu yang pertama standar nilai pertukaran dan yang kedua media pertukaran. Nah, dalam hal ini ia menyatakan hal yang tidak diragukan lagi bahwa emas dan perak tidak layak apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari kedua benda ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu. Pernyataan Abu Ubaid tersebut menunjukkan bahwa ia mendukung teori konvensional mengenai uang logam, walaupun sama sekali tidak menjelaskan mengapa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Nah, yang kedua yaitu ekonom Yahya bin Umar. Nah, menurut Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berarti bahwa ketakwaan merupakan asas dalam perekonomian Islam, sekaligus faktor utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Oleh karena itu, di samping Al-Quran, setiap muslim harus berpegang teguh pada sunnah dan mengikuti seluruh perintah Nabi Muhammad SAW dalam melakukan setiap aktivitas ekonominya. Nah, seperti yang telah disinggung, fokus perhatian Yahya bin Umar tertuju pada hukum-hukum pasar yang terefleksikan dalam pembahasan tentang tas'ir atau penetapan harga. Nah, merupakan tema sentral dalam kitab Ahkam al-Sub. Penyusun buku tersebut, Imam Yahya bin Umar berulang kali membahasnya di berbagai tempat yang berbeda. Tampaknya ia ingin menyatakan bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi dan pengabaian terhadapnya akan dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah sebagai institusi formal yang memiliki tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas. Yahya bin Umar menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk kepada kaidah-kaidahnya. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak untuk melakukan intervensi ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat. Nah, termasuk ihtikar dan dumping. Dalam hal ini, pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar. Dengan demikian, hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindakan tersebut adalah berupa larangan melakukan aktivitas ekonominya di pasar, bukan berupa hukuman maliyah. Tentang ihtikar, Yahya bin Umar menyatakan bahwa timbulnya kemudaratan terhadap masyarakat merupakan syariat pelarangan penimbunan barang. Nah, apabila hal tersebut terjadi, barang dagangan hasil timbunan tersebut harus dijual
dan keuntungan dari hasil penjualan ini disedekahkan sebagai pendidikan terhadap para pelaku ihtikar. Adapun para pelaku ihtikar itu sendiri hanya berhak mendapatkan modal pokok mereka. Nah, selanjutnya pemerintah memperingati para pelaku ihtikar agar tidak mengulangi perbuatannya. Apabila mereka tidak memedulikan peringatan tersebut, pemerintah berhak menghukum mereka dengan memukul, mengelilingi kota, dan memenjarakannya. Nah, dengan demikian dalam kasus kenaikan harga akibat ulah manusia, implementasi yang dapat kita ambil pemikirannya Yahya bin Umar yaitu etika pasar dalam Islam yaitu tidak semata diarahkan bagi para pelaku bisnis baik pedagang dan pembeli saja, namun pada pembenahan sistem secara menyeluruh.